Oke, jadi di masa pandemi seperti ini semuanya dituntut serba digital, serba online. Nah, untuk menunjang kegiatan online tersebut, kita butuh device yang banyak banget fiturnya untuk online. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop bisnis yang harganya cukup terjangkau dan fiturnya keren banget. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL. Mungkin kalian udah nggak asing dengan brandingnya Lenovo ThinkPad. Nah, ThinkBook ini kelasnya ada di bawahnya ThinkPad. Kalau ThinkPad biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, ThinkBook ini kelasnya untuk SMB atau perusahaan menengah ke bawah, atau kita sebut aja dengan UMKM. Dan di masa pandemi seperti ini, semua bisnis itu kayak dipaksa serba digital, serba online, karena kita nggak boleh keluar rumah. Nah, akhirnya dengan kondisi tersebut menuntut pebisnis agar punya laptop bisnis. Apa sih bedanya laptop mainstream dan juga laptop bisnis? Kalau laptop bisnis itu lebih ditekankan di fitur-fitur security-nya agar data yang ada di laptop tersebut bisa lebih aman, karena biasanya pebisnis itu memiliki data-data yang sangat penting. Nah, ThinkBook 14 G2 ITL ini punya fitur security tersebut. Pertama, dari segi desain, tampilannya bisnis look banget dengan ada two tone atau dua warna di bagian punggung laptopnya. Warnanya ini grey terang dan grey gelap, terus ada tulisannya ThinkBook. Terus nggak lupa juga ada logo Lenovo di pojok yang sepertinya memang menjadi ciri khas di hampir semua laptop Lenovo. Untuk warnanya, Lenovo menamainya dengan mineral grey, yang menurut saya pribadi desainnya emang terlihat pebisnis banget. Bayangin aja ya, kalau misalkan kalian ke cafe bawa laptop ini terus pakai jas, minimal orang-orang akan mengira kalau kalian adalah CEO dari sebuah perusahaan lah. Untuk bahan materialnya, di bagian punggung menggunakan aluminium, di bagian casing bawah juga pakai aluminium, sementara untuk area lain menggunakan plastik polikarbonat. Dan tadi saya ada bilang kalau laptop bisnis itu harus punya tingkat keamanan yang tinggi. Dari segi casingnya, Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL ini sudah memiliki sertifikasi standar militer 810G yang tesnya itu lebih dari 20 tes, seperti tes tahan goncangan, tahan kongslet, tahan temperatur, dan tahan lain-lain. Jadi laptopnya nggak akan cepat rusak. Kalau nggak cepat rusak, udah pasti datanya juga aman. Dan walaupun kebanyakan pakai bahan material aluminium, tapi bobotnya nggak berat-berat amat dengan hanya 1,4 kg. Terus ketebalannya ini 1,79 cm. Terus selain casingnya yang sudah memiliki sertifikasi standar militer 810G, dari segi firmware-nya juga ada security-nya. Namanya adalah firmware TPM 2.0, kepanjangan dari Trusted Platform Module 2.0. Jadi TPM ini pertama kali dirilis 3 Maret 2019 oleh perusahaan yang namanya Trusted Computing Group. Terus pada 2019 rilislah TPM 2.0 versi terbarunya. Dengan fitur TPM 2.0 ini akan semakin sulit untuk para penjahat digital untuk mencuri atau mengakses data kita. Karena biasanya pebisnis itu datanya penting-penting ya, data rahasia perusahaan. Belum lagi kalau datanya itu berupa inovasi atau ide yang mungkin datanya itu bisa bernilai jutaan rupiah. Sekarang lanjut untuk engselnya. Sayangnya engselnya nggak lolos ritual wajib DKID ya, jadi dia belum bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat yang memudahkan untuk presentasi. Untuk keyboardnya beda banget dengan seri AdiaPad atau seri V14. Keyboardnya ini lebih kerasa solid, lebih enak, dan lebih nyaman untuk ngetik. Kayak rasa plastik dan murahnya itu nggak ada. Buat kalian yang suka coding, bikin skrip, atau buka jasa pengetikan skripsi gitu ya, kalian bakalan betah banget ngetik di laptop ThinkBook ini. Terus mirip seperti ThinkPad, untuk keyboardnya ini sudah memiliki fitur spill resistant. Jadi kalau suatu saat gak sengaja kena cipratan air masih aman, nggak langsung rusak gitu keyboardnya. Untuk keyboardnya juga sudah backlit, jadi kesan bisnisnya dapat banget. Dan yang saya suka, fontnya ini transparan. Jadi kalau backlit-nya nyala, LED-nya bisa tembus ke fontnya. Kelihatan banget kalau ini adalah keyboard mahal. Biasanya ada keyboard backlit yang nggak double keycap atau fontnya itu nggak transparan. Jadi yang terlihat hanya nyala di bagian pinggiran keyboard aja. Untuk tombol powernya ini juga udah ada fitur fingerprint untuk keamanan yang lebih baik. Jadi kalau dari segi casing dia sudah diproteksi dengan standar militer 810G tadi. Terus kalau misalkan mau masuk ke laptopnya diproteksi lagi sama fingerprint. Terus kalau mau masuk ke storage-nya diproteksi lagi sama TPM 2.0 tadi. Jadi kalau misalkan ada peretas itu paling enggak mereka bakalan banyak makan waktu yang lama untuk meretas laptop ini. Lanjut untuk touchpadnya ini juga bener-bener nyaman, solid, dan responsif. Pokoknya feel-nya itu baik dari segi bahan material, keyboard, dan touchpadnya ini sama sekali nggak kerasa plastik dan nggak kerasa murah. Sekarang kita bahas untuk spesifikasinya. Kalau saya lihat dari perf.lenovo.com, itu jadi sebuah website yang kita bisa lihat SKU-nya Lenovo itu apa aja, komponennya pakai apa aja. Nanti linknya bakalan saya taruh di kolom deskripsi.
Jadi ThinkBook 14G2 ITL ini ada 4 SKU kalau dari segi prosesor dan grafikan. Ada yang Core i3 1115G4 sampai Core i7 1165G7 dengan MX 450. Yang kita bahas ini adalah versi yang paling murahnya dengan Core i3 1115G4, 2 core 4 thread, boost clocknya ada di 4,1 GHz. Karena kode belakangnya masih G4, jadi dia masih pakai Intel UXD. Belum Intel Iris Xe grafik yang kode belakangnya itu adalah G7. Untuk memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 3200 MHz single channel onboard. Tapi tenang aja karena kita masih bisa upgrade karena masih ada satu slot kosong yang disediakan oleh Lenovo untuk kita upgrade. Saya juga nggak tahu kenapa nggak dikasih 4GB biar jadi dual channel. Mungkin Lenovo mikirnya ya udahlah biar penggunanya aja yang upgrade biar bisa upgrade 16GB. Untuk SSD-nya berkapasitas 512GB M.2 NVMe yang speednya hampir 2000 Mbps. Dan untuk storage-nya ini masih bisa ditambah lagi karena masih ada satu port SATA yang kosong. Jadi kita bisa tambah hard disk kalau misalkan butuh kapasitas yang besar atau kita tambah SSD biar speednya juga kenceng. Lanjut ke layar. Untuk layarnya ini memiliki resolusi Full HD 1920x1080, panelnya pakai IPS, panel ID-nya CNM14D4 dari Cime dengan 45% NTSC, sRGB-nya ada di 60%, Adobe RGB-nya 40%. Masih standar sih untuk panelnya, tapi yang paling penting udah IPS. Tapi saya sarankan untuk lebih teliti lagi kalau misalkan kalian cari online Lenovo ThinkBook ini karena ada SKU yang TN juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau membedakan mana TN mana IPS, di boxnya ini sebenarnya udah ada ya Full HD IPS. Masalahnya kalau kita beli online kan nggak mungkin kita lihat kardusnya. Jadi kita bisa lihat dia TN atau IPS itu dari kode MTM-nya yang panjang banget. Mungkin nanti akan saya shoot di sini ya. Jadi kalian bisa post videonya dan kalian bisa lihat kode MTM-nya yang IPS ini berapa. Atau kalian bisa langsung tanya aja ke penjualnya ini versi TN atau IPS. Kalau kalian pesan IPS yang dikirim TN ya udahlah tinggal retur karena di marketplace itu ada fitur buyer protection. Intinya sekarang kita harus pinter-pinter untuk melihat kode sebuah barang karena banyak banget SKU-nya. Terus selain IPS untuk SKU yang kita bahas ini dia juga memiliki fitur eye comfort dengan sertifikasi dari TÜV Rheinland. Kalau untuk frame-nya udah tipis ya, udah laptop kekinian, modern banget. Bagian atasnya memang masih tebal karena untuk menempatkan webcam yang resolusinya 720p 30fps. Terus untuk security webcamnya juga ada privacy shutter yang kita tinggal geser aja untuk nutupin kamera biar nggak diintip sama orang yang jahil. Terus untuk audionya juga berbeda dengan seri Lenovo AdiaPad atau seri Lenovo V14. Untuk audionya ini udah pakai driver Dolby Audio yang suaranya itu lebih imersif, lebih bulat ketimbang laptop mainstream. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke sektor konektivitas. Meskipun ini adalah seri terendah kalau dari segi spesifikasi, tapi konektivitasnya udah oke banget. Pertama untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5, dan dia juga udah punya Intel Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 itu speednya up to 40 gigabit per second. Jadi kalau misalkan kita koneksikan dengan monitor, bisa monitor yang resolusinya 8K atau dua monitor yang resolusinya 4K. Dan dia juga bisa lebih cepat kalau misalkan kita koneksikan dengan eksternal GPU. Untuk port lain di sebelah kanan terdapat Kensington Lock, input LAN, USB 3.2 Gen 1, dan full size slot SD card. Di sebelah kiri ada input power yang udah Type-C juga, jadi lebih universal dan modern untuk ngecas. Ada USB-C Thunderbolt-nya tadi, HDMI, USB 3.2 Gen 1, dan audio jack combo. Sekarang lanjut untuk sektor baterai. Untuk baterainya, jujur saya nggak pernah kecewa ya dengan baterainya Lenovo, dengan Lenovo Vintage ya, karena bisa terintegrasi dengan baik antara software vintage dan juga hardware-nya. Jadi baterainya ini memiliki kapasitas 45 Wh. Dan kalau di Lenovo Vintage-nya ini kita bisa cas pakai fitur Rapid Charge. Dari 0 ke 70% hanya butuh waktu 1 jam. Cepet banget. Terus untuk dataan baterainya lumayan, video playback 1080p, brightness 50%, volume 25%. Dia bisa bertahan sekitar 6 jam 15 menit. Dan dengan settingan yang sama, tapi saya gunakan untuk browsing, jadi Wi-Fi-nya sekarang on, kalau tadi off, dia bisa bertahan sekitar 5 jam 30 menit. Lanjut ke sistem cooling. Sistem coolingnya ini single fan, dual heat pipe, exhaust dibuang ke belakang di sela-sela keyboard dan layar. Dan untuk suhu temperaturnya, ketika kita loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15, maksimum temperaturnya ada di 82 derajat
derajat Celcius dan average-nya paling tinggi ada di 60-an derajat Celcius. Jadi masih lumayan dingin. Kalau untuk performanya di seri Core i3 1115G4-nya ini di Cinebench R15 bisa stabil di kisaran 470 sampai 490 poin untuk multicore dan single core-nya di kisaran 190-an poin. Dan skor ini kita pakai settingan extreme performance di Lenovo Vantage, kondisi laptop dicas dan Windows-nya juga best performance. Lanjut ke R23-nya, di multicore bisa dapat sekitar 3200-an poin dan single core-nya 1254. Untuk graphic card-nya karena masih G4 pakai Intel UXD jadi nggak sekenceng Iris ya. Dengan di time span-nya dia mendapatkan 703 poin. Terus untuk render dengan template yang memang kita pakai untuk rendering benchmark di Adobe Premiere Pro dia nggak terlalu cepat juga dengan durasinya 4 menit 16 detik. Adobe Premiere Pro aja udah lama ya, apalagi Blender. Jadi CPU rendernya di Blender dengan template BMW 18 menit 5 detik dan GPU rendernya 19 menit 32 detik. Lanjut ke tes gaming, sebenarnya bukan segmennya tapi nggak apa-apa kita tes aja untuk mengetahui batas limit performanya. Kita coba dulu di Dota 2, resolusinya Full HD, renderingnya ada di fastest, dia bisa dapat average sekitar 60-an FPS jadi masih playable. Untuk Valorant resolusinya Full HD, grafiknya rata kiri atau low, dan hasilnya kalau saya pribadi nggak terlalu puas ya karena average-nya hanya ada di 30 sampai 40-an FPS. Untuk game kompetitif seperti Valorant ini menurut saya minimal 60-an FPS biar lebih responsif. Lanjut ke game Genshin Impact, resolusi Full HD, grafik lowest, FPS-nya 60 dan dia keteteran di sini untuk mencapai 30 FPS susah banget dibuat ngegame patah-patah. Jadi nggak playable sama sekali. Tapi sekali lagi karena bukan segmennya dan ini adalah SKU terendah dengan Intel UXD, jadi ya wajar sih ya kalau Iris harusnya masih sanggup stabil di 60-an FPS di grafik settingan rata kiri. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo ThinkBook 14G2 ETL kali ini. Untuk harganya yang varian IPS ini ya, saya lihat harganya itu range 8,2 sampai 8,4 juta. Kalau yang TN saya lihat ada 7,9 sampai 8,1 juta. Link pembeliannya seperti biasa di deskripsi. Kalau kelebihannya jelas fitur security-nya ya, dari casingnya udah standar militer, mau masuk ke laptop diamankan dengan fingerprint, storage-nya diamankan dengan TPM 2.0, input seperti keyboard dan touchpad-nya enak banget, ada fitur spill resistant juga, dan di harga segini dari segi konektivitasnya udah kayak laptop di atas 10 juta karena udah ada Wi-Fi 6 dan juga Intel Thunderbolt 4 yang bakalan berguna banget karena speed-nya yang 40 gigabit per second. Dan bisa dibilang ini adalah laptop dengan Intel Thunderbolt 4 paling murah ya karena 8 jutaan aja. Kalau untuk kekurangannya, karena dia SKU terendah dari segi prosesor, jadi performanya seperti yang kalian lihat tadi. Performa yang bisa digunakan untuk kebutuhan ringan ke medium lah. Kalau kebutuhan kalian lumayan berat, bisa ambil versi A5 atau Core i7 atau versi Ryzen 5-nya yang akan kita bahas di next video. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye-bye.